Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu meringkas chapter 13 sampai chapter 16 di mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh Pak Faldi. Selanjutnya, next. Ya, anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yang dimana yang pertama yaitu ada Yeni Lutfi Berliana, yang kedua ada Elsa Apriani, yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Adrian Hasbi, yang keempat ada Sabrina Kodrinova, yang kelima adalah Dena Hasri Monasari, yang keenam ada Falah Oktaviana Listi, dan yang terakhir yaitu Hani Rahmawati. Next. Ya, di sini kita ada list chapternya, yaitu dari list chapter 13 sampai 16, yang dimana chapter 13 dengan judul layanan nama, chapter 14 dengan judul waktu dan negara global, chapter 15 yaitu koordinasi dan perjanjian, chapter 16 yaitu transaksi dan kontrol konkurensi. Next. Nah, selanjutnya di chapter 13 ini akan dibacakan oleh Yeni dan Sabrina. Oke, yang pertama ada chapter 13 yaitu layanan nama. Pada bab 13.1 atau pendahuluan, bab ini menggarisbawahi pentingnya penamaan konsisten sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan berbagi sumber daya dalam konteks sistem terdistribusi. Penekanan pada pentingnya nama dalam meminta akses ke sumber daya seperti URL juga ditekankan, terutama dalam situasi di mana klien memiliki informasi tentang entitas tetapi tidak mengetahui namanya. Bab ini menjelaskan berbagai jenis nama, mencakup contoh seperti file, URL, dan domain internet, sambil membahas pengertian pengenal objek jarak jauh dan konsep pengikatan antara nama dan objek. Peran krusial layanan nama seperti DNS dan layanan direktori, seperti X500 dalam menyediakan data tentang objek berdasarkan nama atau deskripsi juga ditekankan. Kesimpulannya, bab ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas dan relevansi penamaan dalam konteks sistem terdistribusi. Bab 13.2, layanan nama dan sistem domain. Bab ini membahas kompleksitas layanan nama dalam sistem terdistribusi, dengan fokus pada peningkatan skala dan interkoneksi jaringan. Layanan seperti global dan sistem pegangan menangani pemetaan nama untuk objek seperti dokumen dengan penekanan pada skalabilitas. DNS, layanan nama umum, menggunakan ruang nama seperti menggunakan ruang nama global dan hierarki untuk memberi nama entitas di internet. Meskipun DNS memiliki kelebihan waktu respons singkat, caching dapat menyebabkan inkonsistensi data. Kesimpulannya, bab ini membahas pendekatan dalam manajemen ruang nama yang mendukung fleksibilitas dan konsistensi dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Kemudian pada 13.3 yaitu layanan direktori, ini memperkenalkan layanan direktori yang menyimpan pengikatan antara nama dan atribut, memungkinkan pencarian objek berdasarkan atribut bahkan jika nama tidak diketahui. Kelebihan dan kelemahan layanan direktori bersama dengan contoh layanan seperti layanan direktori aktif Microsoft, X500, dan LDAP diuraikan. Kemudian 13.4 yaitu layanan nama global. Di sini membahas tentang layanan nama global atau GNS sebagai layanan nama terdistribusi dengan pendekatan pohon direktori untuk mendukung database penamaan besar. Konsep replikasi database, konfigurasi ulang dan strategi konsistensi cache dan data GNS dijelaskan untuk mengatasi perubahan organisasi. Kemudian 13.5 yaitu layanan direktori X500, disajikan informasi mendalam mengenai layanan direktori X500, dibahas struktur pohon, basis informasi direktori atau DIB, dan konsep LDAP sebagai turunan yang lebih sederhana dan lebih banyak diadopsi. Dengan demikian, bab ini membentangkan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas dan peranan sistem penamaan dalam ekosistem sistem terdistribusi. Kemudian next slide, yaitu chapter 14 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Falah. Silakan. Waktu dan negara global. Waktu kritis dalam
Sistem terdistribusi terjadi karena kebutuhan untuk mengukur waktu, terutama dalam transaksi e-commerce. Sinkronisasi waktu menjadi kunci untuk audit dan menjaga konsistensi data. Dalam sistem terdistribusi, masalah waktu fisik muncul karena sulitnya mencatat waktu peristiwa di berbagai node tanpa referensi waktu global mutlak. Metode sinkronisasi jam, termasuk konsep jam, logis, dan vektor, diperkenalkan untuk menangkap keadaan global sistem tanpa bergantung pada waktu fisik mutlak. Jam peristiwa dan status proses. Dalam sistem satu prosesor tanpa berbagi memori, setiap proses berkomunikasi melalui pengiriman pesan dan peristiwa diatur dalam urutan total I. Meskipun waktu tidak dijelaskan secara rinci, pembahasan mencakup pengurutan peristiwa dan peran jam komputer. Jam komputer disinkronkan dengan jam atom yang melalui sinyal UTC dari stasiun radio dan satelit termasuk GPS untuk menjaga akurasi waktu. Menyinkronkan jam fisik. Kondisi kebenaran hibrid mengharuskan jam mematuhi monotonisitas dan membatasi laju penyimpangan antara titik sinkronisasi. Jam yang tidak memenuhi kondisi kebenaran dianggap rusak. Dalam sistem terdistribusi, satu proses mengirimkan waktu lokalnya T melalui pesan ke proses lain. Sinkronisasi dapat dilakukan menggunakan metode Christian, algoritma Bakery, atau protokol waktu jaringan NTP. Waktu logis dan jam logis. Lamport 1178 mengusulkan dua konsep penting dalam sistem terdistribusi. Pertama, jam logis. Sebuah mekanisme numerik untuk merepresentasikan urutan peristiwa yang digunakan untuk menerapkan cap waktu Lamport pada peristiwa dalam sistem terdistribusi. Kedua, jam vektor. Meskipun kuat dalam mempresentasikan hubungan sebab akibat, stempel waktu vektor memiliki kelemahan dalam hal penggunaan penyimpanan dan muatan pesan yang sebanding dengan jumlah proses. Ada teknik untuk mengurangi beban ini tanpa kehilangan informasi penting. Reynal dan Singhal 1196 membahas teknik efisien seperti jam matriks yang memungkinkan proses penyimpanan perkiraan waktu vektor proses lain dengan overhead yang lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Baik, terima kasih. Di 14.5 itu ada negara-negara global. Yang pertama, pemahaman terhadap keadaan global dalam sistem terdistribusi adalah krusial untuk aspek pengumpulan sampah terdistribusi, deteksi kebuntuan, dan terminasi. Kemudian, dibanding kompleks disebabkan tantangan melacak status global seperti kompleksitas konsistensi variabel di setiap proses. Poin 3, representasi sejarah proses dalam potongan waktu konsisten menjadi solusi penting untuk memahami status sistem pada waktu tertentu. Di poin keempat, evaluasi predikat keadaan global kunci dalam mendeteksi kebuntuan atau terminasi. Fokus pada stabilitas predikat untuk menilai kebenaran masa depan. Dan di poin terakhir, di 14.5 ini adalah algoritma snapshot. Candy dan Lamport merekam keadaan global dengan penanda khusus, memungkinkan pencatatan sejarah konsisten untuk mendeteksi predikat global yang stabil atau tidak stabil dalam sistem terdistribusi. Next. Kemudian di chapter 14 ini ada di bank terdistribusi. Yang pertama itu dibanding sistem terdistribusi membutuhkan pemantauan keadaan global untuk menilai kebenaran suatu predikat keadaan sistem pada titik tertentu dalam eksekusi. Poin kedua itu ada algoritma snapshot Sandy Lamport membantu mengumpulkan data sistem terdistribusi dengan mengirim pesan status dari proses ke monitor. Dan poin selanjutnya pentingnya keadaan global yang konsisten ditekankan dalam debugging, menggunakan stempel waktu vektor untuk membedakan keadaan yang konsisten dari yang tidak konsisten. Di poin selanjutnya itu ada evaluasi kemungkinan dan pasti dari suatu predikat memerlukan perbandingan status dan penelusuran yang teliti dalam sistem terdistribusi. Dan
Di poin terakhir dalam 14.6 ini, dalam sistem sinkron, sinkronisasi jam fisik digunakan untuk memantau dan mengevaluasi konsistensi sistem dengan estimasi waktu yang disinkronkan. Mungkin di chapter 15 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang koordinasi dan perjanjian. Yang pertama ada pendahuluan yang dimana membahas algoritma dalam sistem terdistribusi, menyoroti algoritma askronus dan sinkronus, yang mana isu kegagalan yang saling pengecualian, pemilihan proses, dan juga penggunaan multicast pesan untuk koordinasi kelompok dibahas. Pada bab ini juga memberikan penjelasan informasi tentang kebenaran algoritma dengan referensi. Pada 15.2 yaitu saling mengecualikan yang terdistribusi, yang mana asumsi dasar dalam sistem terdistribusi dan algoritma saling pengecualian dibahas. Kemudian algoritma termasuk server pusat, berbasis ring, Richard, dan Agrawala, serta pemungutan suara Maekawa dan juga toleransi kesalahan. Pentingnya pendeteksi kegagalan dan kehati-hatian dalam mengadaptasi algoritma untuk mentoleransi kegagalan disoroti. Selanjutnya yaitu 15.3 yaitu pemilu, di mana membahas algoritma pemilu termasuk algoritma pemilihan berbasis ring dan algoritma pengganggu, yang mana waktu total antara pengiriman dan penerima pesan diatur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elsa Apriani. Selanjutnya pada bagian 15.4, yaitu koordinasi dan kesepakatan dalam komunikasi kelompok. Koordinasi dan kesepakatan dalam komunikasi kelompok dibahas. Multicast dasar dan multicast andal dengan fokus pada validitas, integritas, dan kesesuaian dijelaskan. Pengurutan FIFO, kausal, dan total juga diperkenalkan. Pada bagian 15.5, konsensus dan permasalahan terkait. Membahas konsensus dan permasalahan terkaitnya seperti masalah para jenderal, Bizantium, dan konsistensi interaktif. Model sistem dan definisi masalah konsensus diperkenalkan dan konsensus dalam sistem sinkron dan masalah jenderal Bizantium dibahas. Tantangan ketidakmungkinan tercapainya konsensus dalam sistem asinkron juga diakui. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Adrian Azmi. Baik, terima kasih. Chapter 16 ini yaitu berjudul Transaksi dan Kontrol Konkurensi, yang dimana pendahuluannya yaitu adalah transaksi bertujuan menjaga konsistensi objek saat diakses atau saat server mengalami crash. Model kegagalan transaksi membahas proses dan kegagalan komunikasi. Fokus pada objek yang bisa dipulihkan. Transaksi harus dilakukan sebagai unit tak terpisah oleh server, yang juga bertanggung jawab memastikan pencatatan permanen hasilnya. Isu transaksi dengan beberapa server dibahas, terutama pada satu server. Sinkronisasi akses objek dan kontrol konkurensi seperti penguncian, kontrol konkurensi optimis, dan pemesanan stempel waktu juga dibahas dengan contoh perbankan sebagai ilustrasi konsep. Selanjutnya ada sinkronis sederhana tanpa transaksi, yang dimana bab ini menjelaskan gangguan operasi antar klien pada server yang tidak dirancang dengan hati-hati menyebabkan nilai yang salah pada objek. Diskusi berfokus sinergi operasi klien tanpa transaksi menggunakan kata kunci tersinkronisasi di Java untuk akses yang konsisten pada objek. Operasi atomik dicapai melalui sinkronisasi metode. Bab ini juga mencakup peningkatan kerjasama klien melalui sinkronisasi operasi server dan komunikasi antar thread dengan metode tunggu dan pemberitahuan. Penerapan objek antrean untuk mengatasi antrian kosong diilustrasikan. Selain itu, pembahasan implementasi kunci sebagai objek dengan operasi disinkronkan membahas solusi untuk menangani klien yang harus menunggu kunci. Next.
Ya, selanjutnya ada transaksi bertumpuk, yaitu modal transaksi bersarang memungkinkan transaksi terdiri dari transaksi lain, meningkatkan fleksibilitas dengan subtransaksi yang dapat berjalan bersamaan. Transaksi tingkat atas pemimpin grup transaksi bertingkat, sementara subtransaksi disebut subtransaksi. Keuntungan meliputi konkurensi yang ditingkatkan dan kemampuan subtransaksi untuk berjalan atau dibatalkan secara mandiri. Aturan pelaksanaan melibatkan keputusan independen subtransaksi setelah selesai, dan jika transaksi induk dibatalkan, semua subtransaksinya juga dibatalkan. Dalam COBRA, layanan transaksi objek mendukung transaksi datar dan bersarang, sangat berguna dalam sistem terdistribusi dengan transaksi anak yang berjalan di server yang berbeda. Yang ke-16 ada kunci. Transaksi perlu dijadwalkan secara berurutan untuk akses data yang setara. Penggunaan kunci eksklusif adalah contoh mekanisme serialisasi di mana server mencoba mengunci objek yang diperlukan. Kesetaraan serial dapat dicapai dengan mengatur akses transaksi secara berurutan. Dalam skema penguncian dua fase, transaksi pertama mendapatkan kunci atau kunci baca atau tulis, dan transaksi berikutnya menunggu hingga kunci dilepaskan. Untuk kontrol konkurensi yang lebih efisien, disarankan menggunakan kunci baca bersama dan kunci tulis eksklusif. Manajer kunci memegang kunci dalam table hash untuk setiap objek. Proses penguncian dan pembukaan kunci dilakukan dalam dua fase untuk memastikan kontrol konkurensi dengan yang ketat. Skema ini juga berlaku untuk transaksi bertumpuk, di mana kunci diwariskan dari subtransaksi ke transaksi induk. Next. Selanjutnya ada kontrol konkurensi yang optimis. Pung dan Robinson 1981 menemukan masalah dalam penguncian transaksi dan menyarankan pendekatan optimis. Ini mengatasi masalah seperti overhead kunci, kebuntuan, dan risiko pembatalan dengan memungkinkan transaksi berlanjut tanpa konflik sampai tahap validasi. Tahap transaksi melibatkan kerja, validasi, dan pembaruan, di mana validasi mundur atau maju menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih fleksibel. Untuk menghindari kelaparan transaksi, server memberikan akses eksklusif dalam mendeteksi pembatalan yang sering terjadi. Yang ke-16.6, yaitu ada pemesanan stempel waktu, yang dimana skema kontrol konkurensi dengan stempel waktu memvalidasi setiap operasi transaksi. Transaksi yang tidak valid dibatalkan. Setiap transaksi punya stempel waktu unik, menentukan urutan eksekusi. Stempel waktu dari waktu semu, operasi tulis langsung, baca tunggu transaksi sebelumnya. Algoritma ini ketat memastikan transaksi tepat. Stempel waktu multiversi, izinkan transaksi tulis versi sementara, meski butuh waktu ruang. Metodenya efisien untuk konkurensi besar dan operasi baca selalu diperbolehkan. Selanjutnya ada perbandingan metode pengendali konkurensi, yang dimana terdapat 3 cara mengontrol akses data bersama. Penguncian dua fase untuk pembaruan, pengurutan stempel waktu multiversi efisien untuk transaksi baca, dan metode optimis memungkinkan transaksi yang dapat dibatalkan. Pendekatan optimis semakin populer dalam sistem terdistribusi seperti yang digunakan oleh Dropbox dan Google Apps untuk kolaborasi pengguna tanpa konflik. Next. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.